Polygon, sebelumnya dikenal sebagai Matic Network, telah bangkit secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenapa ini terjadi dan bisakah kita prediksi harga naiknya terus berlanjut untuk para trader dan investor? Mari kita cari tahu hari ini. Let's go! Disclaimer, kami bukan penasihat keuangan, melainkan sebuah tim peneliti yang tiap hari kami meneliti dan mencari informasi baru dan berpotensi menarik. Jadi bisa kami bagikan ke kalian para penonton setia kami. Mohon follow semua akun sosial kami untuk informasi live dan yang terbaru yang akan membantu kalian dalam perjalanan keuangan dan perjalanan kripto kalian. Tim kami telah melakukan penelitian dalam dan jadi kami bisa pahami fitur-fiturnya Polygon, yaitu sebelumnya dikenal sebagai Matic Network. Karena kami rasa penting untuk kalian itu mengetahui apa proyek ini dan apa yang dikerjakannya di dunia kripto. Hari ini kami akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, masalah-masalah apa yang Polygon hendak perbaiki? Yang kedua, apa itu Polygon dan token Matic dan kenapa komunitas kriptonya itu tergila-gila tentangnya? Yang ketiga, apa aja kekuatan dan kelemahannya proyek ini? 4. Dan terakhir, apa koin ini investasi yang bagus untuk kita sebagai investor? Oke, masalah-masalah apa yang Polygon hendak perbaiki? Diluncurkan di 2017, Polygon telah menghabiskan waktu dan sumber daya mereka untuk menciptakan sebuah dunia teknologi desentral yang lebih baik dan membantu Ethereum mencapai pengadopsian massa. Mereka bukan pesaingnya Ethereum kayak blockchain lain, melainkan suatu sarana untuk membantunya berkembang. Tapi kenapa? Ya seperti yang kita tahu, Ethereum itu punya satu masalah utama, dan itu adalah biaya gasnya yang sangat tinggi. Sebagai contoh, rata-rata biaya transaksi Ethereum menembus di atas Rp200.000 per transfer untuk pertama kalinya tahun ini di bulan Maret. Waktu kalian ingin beli pas rendah dan ingin jual pas tinggi dan berganti-ganti antar koin yang berbeda dengan agresif, jaringannya Ethereum yang padat dan biaya gasnya yang mahal ini bakal makanin potensi margin keuntungan kalian. Tapi jangan salah paham, kami itu sangat suka Ethereum dan itu jadi sebagian persentase besar dalam portofolio trading tim kami. Namun masalahnya, tetap itu perlu diperbaiki sesegera mungkin. Karenanya, persaingan baru itu muncul mencoba mengambil pangsa pasar kripto. Ini termasuk Polkadot, BNB, dan Cardano, beberapa di antara pemain besarnya. Kalian bisa bayangkan ini jadi suatu masalah bagi dApps atau aplikasi desentral yang dibangun pada jaringannya Ethereum. Jika biaya ongkosnya tinggi, pengguna jadi kemungkinan itu nggak adopsi dan nggak pakai, mengabaikannya untuk pilihan lain yang jauh lebih murah. Demikian banyak dApps itu berebutan untuk mencari solusi lapisan kedua, yang adalah blockchain sekunder yang duduk sebagai lapisan kedua di atasnya blockchain Ethereum. Kurang lebih seperti lantai duanya rumah, masih rumah yang sama kan, tapi cuma ada lantai kedua aja yang di atas itu lebih sepi karena semua orang pada masih di lantai dasar. Mereka telah sering membentuk berbagai wujud pilihan layer kedua ini yang disebut rollups, kayak ZK atau Optimistic. Rollup sendiri adalah sebuah teknologi throughput, yaitu produksi hasil kapasitas tinggi untuk mengesahkan transaksi di luar blockchain yang kemudian diterbitkan ulang ke dalam blockchain. Mereka telah jadi solusi yang lebih dipilih untuk mengatasi masalah scaling atau masalah peningkatan Ethereum. Apa itu Polygon? Sederhananya, Polygon adalah platform jempolan lapisan kedua Ethereum yang mudah digunakan. Polygon adalah sebuah jaringan fleksibel yang membantu memastikan interoperabilitas atau hubungan antar solusi blockchain utama yang berbeda-beda. Chain lapisan kedua lain yang ada di atasnya Ethereum atau biasa disebut sidechains bekerja secara mandiri tapi tetap terhubung ke chain utamanya untuk keamanan. Semua tipe chain berbeda ini yang terhubung kembali ke jaringan utamanya Ethereum sedikit seperti cabang-cabang pohon yang terhubung kembali ke batang pohonnya yang besar. Sasaran mereka bukan hanya menyediakan transaksi yang secara signifikan lebih murah, tapi juga termasuk lebih cepat juga. Pengguna dapat deposit token Ethereum ke sebuah smart contract Polygon adalah sebuah jembatan menghubungkannya ke sana, berinteraksi dengan mereka di dalam sidechain-nya Polygon, kemudian ditarik kembali untuk ke chain utamanya Ethereum jika mereka ingin. Pertanyaan yang ketiga, apa aja kekuatan dan kelemahannya proyek ini? Mari kita rekap.
Mulai dengan kekuatannya, perlu dicatat bahwa kekuatannya Ethereum ya efektifnya itu juga kekuatannya Polygon juga. Berdasarkan faktanya bahwa Polygon mendedikasikan semua penelitian dan sumber daya mereka untuk pengadopsian dan promosiin Ethereum. Jadi kekuatan pertama itu solusi yang diusulkan untuk jaringan Ethereum yang padat. Secara signifikan ini menjadikan biaya pemrosesan lebih murah dan diselesaikan secepat kilat. Yang kedua, kekuatannya itu dibangun di atasnya Ethereum. Ada alasan kenapa Ethereum masih dibutuhkan dan berguna di komunitas kripto, dan peringkatnya itu nomor 2 di semua pasar exchange. Ini karena Ethereum memiliki keamanan tinggi, keaslian, dan diterima di seluruh komunitas kripto. Kekuatan ketiga, ETH membawa elemen-elemen seperti dApps. Terus ada DAO, organisasi otonom desentral, serta itu adalah blockchain smart contract yang membuatnya sangat operatif dan sesuatu blockchain yang sangat berguna. Kelemahannya, satu kritikan utamanya Ethereum dan solusi lapisan keduanya ini adalah beberapa orang melihat mereka sebagai suatu pembalut luka atau tambalan aja untuk memperbaiki celah di sistem mereka. Hanya perbaikan jangka pendek yang ada sampai Ethereum 2.0 itu diluncurkan. Nah, Ethereum 2.0 sendiri memperbaiki banyak masalah yang versi original pertamanya alami. Dan para investor bakal perlu memutuskan nih, jika mereka percaya solusi-solusi ini akan bekerja dalam jangka waktu dekat ini, setidaknya akhirnya membawa kita pada masa depan yang lebih cerah 1-2 tahun ke depan waktu Ethereum 2.0 itu selesai. Atau akankah blockchain generasi ketiga yang lain yang dibangun seperti Polkadot atau Cardano akhirnya akan selesai tepat waktu sebelum Ethereum bisa meningkatkan transaksinya? Nah, itu adalah suatu pertanyaan topik yang rumit dan sesuatu yang akan kami bicarakan lebih lanjut di video mendatang. Tapi pada tahap ini di 2021, Ethereum adalah satu-satunya blockchain utama dengan produk kerja yang diadopsi sepenuhnya. Dan Polygon tampak seperti salah satu proyek terbaik yang bekerja dengannya untuk memecahkan banyak, jika tidak semua, masalah jangka pendeknya. Menurut pendapat kami, jelas bahwa Polygon akan digunakan. Masih belum ada pesaing Ethereum yang bekerja dan orang-orang yang akan berhenti menggunakan DeFi hanya untuk nungguin Polkadot atau Cardano diselesaikan. Tapi tentu ini adalah hanya opini pendapat kami dan kalian seharusnya lakukan riset tersendiri sebelum berinvestasi kemanapun. Tapi silakan aja beritahu kami pendapat kalian di komentar di bawah. Apakah Polygon dan tokennya Matic melegakan jaringan Ethereum dan mengamankan Ethereum sebagai superkomputer utamanya dunia? Kami tertarik untuk dengar lebih lanjut dari kalian dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan channel kami. Sampai jumpa lagi dengan kalian kembali di sini segera. Cheers!